Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Kembali terhubung dengan Mas Adi Prayitno. Mas Adi masih bersama dengan kami? Halo Mas Adi. Reno. Baik. Mas Adi, kalau tadi kita dengar pernyataan yang disampaikan oleh Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya yang mengatakan bahwa kalau koalisi itu butuh prasyarat-prasyarat tertentu, tidak bisa dadakan, butuh kesepahaman. Tetapi kalau dari sinyalmen-sinyalmen politik yang terlempar begitu ya di publik, apa yang Anda tangkap di sini? Ya, saya kira sederhana ya, dua hal. Ini yang secara normatif, misalnya koalisi ini kan atas nama koalisi kebangsaan. Di mana misalnya kedua partai mencoba untuk menghilangkan sekat-sekat dan jarak ideologis antara cebong dan kampret. Menghilangkan sekat siapa yang merasa paling nasionalis dan yang lain tidak nasionalis dan seterusnya dan seterusnya. Itu kan normatif sebenarnya. Di mana untuk mengakhiri semua konfigurasi politik yang selama ini memang terpolarisasi cukup ekstrim. Tapi pada level praksis kita tidak bisa menutup mata bahwa kemungkinan Nasdem dengan Demokrat akan berkoalisi di 2024 akan terwujud. Karena Nasdem dan Demokrat ini kan memiliki suasana batin yang hampir sama. Misalnya, terlihat misalnya sejak awal ataupun Demokrat itu ingin membentuk satu poros politik apapun lah judulnya, terutama untuk mengakhiri kekuatan politik gitu ya, yang belakangan ini selalu dimenangkan oleh PDIP selama 2 periode. Demokrat semangatnya di situ, begitupun dengan Nasdem, semangat juga sama. Ketika ada nama Anies Baswedan yang disondingkan kepada publik, itu artinya Nasdem siap membentuk front politik secara terbuka dengan PDIP misalnya, bahkan oleh kubu pemerintah yang kemungkinan besar akan melawan Anies Baswedan yang memang dalam banyak hal selalu didiskriminasi dalam tanda kutip dalam persoalan-persoalan politik, bahkan dikucilkan secara umum. Ini yang saya kira kemudian menjadi titik temu bahwa siapapun yang mendukung Anies akan berhadap-hadapan atau head to head dengan kekuatan politik koalisional pemerintah yang dalam hal ini memang terlihat wajah PDIP yang cukup dominan. Makanya titik temu inilah yang saya kira di meja perundingan akan dibicarakan. Kalau Nasdem misalnya mengusung Anies Baswedan, maka sangat mungkin Demokrat akan menyambut tentu dengan menyodorkan AHY sebagai cawapres. Itu yang kemudian menjadi catatan penting saya ya Mas Reno. Karena kalau Nasdem itu mengusulkan Ganjar Pranowo misalnya sebagai capres, tentu Demokrat tidak mungkin mau. Karena wajah dari Ganjar Pranowo adalah wajah PDIP. Tentu dalam konteks ini Nasdem menjadi tidak relevan. Karena yang dilihat dari Ganjar bukan Nasdemnya. Bukan Nasdem yang kemudian memasukkan nama Ganjar sebagai nominator, tapi adalah sosok Ganjar yang sampai saat ini tidak pernah mau melepas bajunya yang merah, kan begitu prinsipnya. Inilah yang kemudian ada titik singgung yang kemudian mempertemukan kenapa pada hari ini kedua partai ini bertemu setelah sebelumnya bertemu dengan PKS. Semangatnya sama, bahwa di 2024 tiga partai ini termasuk Demokrat sangat mungkin akan berkoalisi, tentu ingin melawan dominasi kekuatan politik PDIP yang selama 2 periode ini sudah memenangkan pertarungan politik. Tapi ingat, kalau terus misalnya yang diusung ini nantinya adalah Anies Baswedan, kalau bicara elektabilitas kan memang sudah sangat terpaut cukup jauh ya. Misalnya dengan Prabowo Subianto ataupun Pak Ganjar Pranowo, tentu butuh jalan panjang yang harus dipersiapkan secara matang. Koalisi ini harus bagaimana membangun soliditas supaya lebih kompatibel dan tentu saja head to head-nya itu agak sedikit berimbang. Ya, Mas Adi, tadi satu statement yang disampaikan oleh Willy Aditya adalah janganlah mengaku nasionalis demokratik tetapi intoleran. Siapa sebetulnya sedang disindir oleh Willy Aditya? Ya tentu kubu-kubu yang selama ini ada di koalisional pemerintah. Karena yang sering mengklaim siapa yang paling nasionalis sambil menunjuk yang lain tidak nasionalis, itu kan produksinya dari koalisional pemerintah. Bahkan kelompok-kelompok kritis, terutama non-pemerintah selama ini kan dituding sebagai kelompok Wahabi, kadrun, dan tidak NKRI. Sebenarnya secara tidak langsung, statementnya politisi Nasdem ini kan ingin mengkritik teman-temannya yang seringkali memproduksi isu-isu dan narasi-narasi kontraproduktif. Satu sisi mengklaim paling nasionalis, tapi menuding pihak lain yang kritis dan berbeda itu adalah anti-nasionalis. Sekat politik inilah yang sebenarnya terlihat ingin dihilangkan dalam konteks membangun narasi politik kebangsaan yang dibangun oleh Nasdem dan Demokrat. Dalam konteks itu saya kira tidak ada persoalan apapun ya. Supaya pembelahan ini bisa diakhiri,
tak ada tudingan-tudingan saya paling NKRI dan yang lain itu tidak anti ataupun tidak NKRI. Ini tidak bagus memang dan tidak kondusif bagi suasana batin politik kebangsaan kita. Tapi di luar itu saya kira yang paling penting adalah bagaimana Demokrat ini memiliki tautan hati yang sama dengan Nasdem soal kemungkinan akan menjajaki peta koalisi bersama di 2024. Kalau kita melihat misalnya statementnya AHY, ini kan penuh dengan sanjung puji bahwa kedua partai ini pernah melakukan kerjasama yang serupa beberapa waktu tahun yang lalu, misalnya ketika 2004 ya, ketika SBY jadi presiden saat itu. Ini tentu adalah bekal politik yang sebenarnya bersifat historis, di mana kedua partai ini bisa dikatkan kembali dengan satu kesamaan isu, kesepahaman kepentingan politik, dan tentu kesamaan-kesamaan yang lain yang sangat mungkin kedua partai ini bikin satu poros koalisi bersama. Intinya ada kecenderungan Nasdem dan Demokrat ingin bikin satu faksi politik kekuatan yang kemudian itu tentu di luar PDIP dan tentu di luar koalisional pemerintah. Makanya sejak awal saya mengatakan ketika Nasdem memunculkan Anies Baswedan itu secara tidak langsung Nasdem sudah menyatakan front politik secara terbuka dengan siapapun nantinya yang akan diusung oleh kubu pemerintah. Baik. Mas Adi, kalau kita melihat tadi Anda menyampaikan juga bahwa ada nama Anies di situ dan kemungkinan untuk Demokrat juga menyodorkan nama AHY. Lalu bagaimana dengan PKS yang kemarin juga baru saja bertemu dengan Partai Nasdem di Nasdem Tower yang juga berkemungkinan ini untuk berkoalisi juga dengan Nasdem dan juga Demokrat. Kepentingannya terakomodir di mana? Saya kira ada titik temu yang sama ya antara Nasdem, Demokrat, dan PKS. Titik temu dan titik singgungjungnya pada ada Anies Baswedan tentu saja. Kita tahu bahwa basis konstituen dari PKS itu sejak lama memang menginginkan dan memilih Anies Baswedan yang dinilai sangat layak untuk dimajukan di Pilpres 2024. Begitupun kita juga melihat bahwa elit-elit PKS itu kan hilir mudik, menjadi garda terdepan, sering membela Anies Baswedan dari berbagai kritik dan bulian yang selalu datang dari penjuru tanah air. Dalam konteks itu sebenarnya Mas, kalau mau jujur, Anies ini sejak awal selalu terkesan di PKS kan, atau terasosiasi dengan kepentingan politik PKS. Ini titik temu pertama dari PKS. Maka kemudian ini bergayung sanggut dalam pertemuan kemarin. Apa kepentingan Demokrat dengan nama Anies? Anies adalah sosok koalisional non pemerintah, figur yang dinilai sebagai tempat bertumpunya kelompok-kelompok kritis, orang-orang yang kecewa terhadap pemerintah dan ingin ganti selera politik di 2024. Inilah yang saya kira kemudian menjadi titik temu nama Anies dalam Nasdem, kemudian PKS dan Demokrat. Kenapa Anies lebih menonjol? Kalau yang diusung oleh Nasdem itu adalah Ganjar Pranowo, nggak relevan dan nggak segaduh begini. Karena Ganjar adalah representasi dari politik PDIP dan representasi politik pemerintah. Jadi nggak ramai. Itulah yang saya sebut tadi. Nasdem itu tidak relevan dan dianggap tidak penting kalau mengusung nama Ganjar Pranowo ataupun nama Andika Perkasa yang saat ini masih berstatus sebagai jenderal aktif. Itu tentu kontraproduktif karena seorang jenderal aktif itu tidak boleh genit dan cawe-cawe dalam urusan politik. Intinya kalau ditenteng ke partai politik yang lain, ke daerah-daerah, nama Anies relatifly tidak memunculkan resistensi dari partai politik yang lain. Tapi kalau Ganjar tentu akan mendapatkan resistensi dari PDIP karena bajunya masih merah sampai sekarang. Oke, baik. Terima kasih Mas Adi Prayitno, pengamat politik, sudah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV.